Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Aku Pada yang ini kami Mas hormati Bapak Ibu, seluruh ini ada tulisannya juga, Bang. anggota Golden Egg. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semangatnya untuk bisa mengikuti acara pada malam hari ini, dan kepada yang kami hormati Bu Sinta Handini selaku narasumber yang nanti akan mengajak kita berdiskusi bareng tentang bagaimana menulis kisah inspiratif ya. Perkenalkan, kami dari Si Publishing ya. Saya Indra dan ini istri saya Mbak Tri ya. Beliau CEO-nya Si Publishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ini. Kami perkenalkan diri, Si Publishing itu penerbit buku yang berasal dari kota Purwokerto ya. Purwokerto itu mungkin bagi yang belum tahu itu berada di Jawa Tengah dan terkenal dengan bahasanya yang khas. Jadi bahasa Jawa tapi Jawa, ada yang bilang Jawa ngapak-ngapak gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar Indro Warkop itu kan juga logatnya sama ya, logatnya sama karena beliau Purbalingga. Purbalingga itu masih dekat Purwokerto. Kasino juga, kasino yang dari Gombong itu juga logatnya masih sama dengan kami, logat Banyumasan, logat ngapak-ngapak. Silakan Bapak Ibu bagi yang dekat Purwokerto atau melewati Purwokerto nanti bisa kabar-kabari ya, siapa tahu bisa mampir. Dan kami penerbit yang berdiri sudah nanti bulan November genap 7 tahun ya, 7 tahun, dan sudah menjadi anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia, dan alhamdulillah sudah lebih dari 1.000 judul buku yang kami terbitkan ya. Salah satunya dan beberapa buku diantaranya adalah karya Bapak Ibu yang ada di sini. Ada banyak, ini ada yang pernah mengikuti kelas kami ini, ada Pak Sigit, ada Pak Fuadi dan Bu Erni ya, terus Bu Rahaja, ini ada banyak ya yang di sini yang pernah ikut ya. Kami ucapkan terima kasih telah bersedia dengan senang hati mengikuti kelas kami. Baik, untuk acara pada malam hari ini, untuk yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke acara yang kedua adalah sambutan dari perwakilan peserta ya. Ini Pak Sigit nanti yang akan mewakili peserta. Nanti mungkin Pak Sigit bisa menceritakan sejarah lahirnya Golden Egg ya, atau mau bagaimana, silakan bisa diceritakan, jadi nanti Bapak Ibu akan tahu semuanya. Oke, langsung saja kepada Pak Sigit MPS, waktu dan room kami persilakan. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu, Ibu dan Bapak yang berbahagia semuanya. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Sigit. Lengkapnya Muhammad Pramono Sigit. Jadi MPS itu suka saya singkat menjadi, karena banyak Sigit ya Ibu Bapak, jadi saya memakai Sigit MPS. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf karena tadi malam diminta Pak Indra untuk mewakili Ibu dan Bapak kita semua peserta. Sebetulnya saya bilang nggak usah begitu, Pak Indra saja. Tapi Pak Indra mengatakan saya jadi moderator ya Pak Sigit gitu. Nah, bagi Ibu Bapak, ini kami menyampaikan terima kasih sudah bergabung di kelompok menulis Golden Age. Apa itu? Ya, kita semua sekarang kemudian menjadi sudah bersama-sama tahu. Untuk menjadi paham, saya sendiri juga tidak paham, tiba-tiba dalam beberapa hari ini anggota kita sudah mencapai 100 orang.
Alhamdulillah. Dari sebuah rasan-rasan bahasa Jawanya, mohon maaf, bersama Pak Indra, ini kalau kita membuat kelompok penulis yang anggotanya para yang sudah usia, mudah-mudahan banyak, kemudian bisa ada karya-karya tulis yang mempunyai nilai ataupun angle yang barangkali berbeda. Bagaimana waktu itu? Pak Indra bilang, oh bagus, rupanya beliau ini memang visinya jauh. Jadi rupanya di SIP sendiri sudah ada kelompok-kelompok penulis. Dari yang putri ada sendiri, kemudian yang usia remaja ada sendiri. Ya, alhamdulillah kita sekarang berada di Golden Age ini. Itu yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar. Kalau ditanya kemudian apalagi yang ingin disampaikan, saya pikir-pikir tidak terlalu mudah, tapi barangkali sekarang ini anggota kita sudah 100. Kalau minimum usia 50, berarti ada 100 kali 50. 5.000 tahun. 5.000 tahun yang sekarang sedang berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan cerita-cerita, kisah-kisah dari 5.000 tahun itu bisa kita tulis bersama-sama. Itu saja harapannya. Akan halnya rekan-rekan ini ingin juga menyampaikan terima kasih khusus kepada Mbak Sinta Handini yang sekarang sudah berkenan hadir membimbing kita di awal kelompok Golden Age ini. Mudah-mudahan akan menjadi tambahan amal soleh, amal jariah, Mbak Sinta ya. Matur nuwun Mbak Sinta, terima kasih. Sami-sami. Sebelum sampai di sini aja, mungkin barangkali sembari tentu kita mengucapkan terima kasih. Ini Ibu Bapak yang terhormat, saya mengikuti beberapa kali Zoom, tapi ini satu-satunya Zoom yang moderatornya langsung pemilik SIP, Pak Indra. Moderatornya itu. Jadi kehormatan bagi kita. Beliau juga hadir bersama istrinya Mbak Tri. Ini juga sebuah kehormatan. Saya baru satu kali ini mengikuti Zoom SIP yang Pak Indra dan Mbak Tri hadir sendiri sekaligus menjadi moderator. Demikian, terima kasih. Ujungnya saya mohon maaf kepada Ibu dan Bapak-Bapak karena ini ditugaskan untuk mewakili Ibu Bapak semua. Setelah ini kita semua sama. Saya dulu dijadikan admin karena hanya pertama kali masuk grup ini saja, bukan karena apa-apa. Jadi sekarang kita semuanya sudah sama. Kita akan duduk dengan sedeku, bahasa Jawanya, khidmat, serius untuk mengikuti paparan dari Mbak Sinta. Matur nuwun, terima kasih, selamat mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit ya. Salam Golden Egg. Ini Pak Sigit sudah menceritakan sedikit ya tentang sejarah ya berdirinya Golden Egg. Jadi memang waktu itu Pak Sigit sudah lama sekali ya ngomong ke saya, Mas cariin apa ya teman untuk tulis bareng. Karena biasanya Pak Sigit mengikuti yang komunitas yang di bawah ini ya, jadi ya mungkin Pak Sigit pengen punya yang sebaya. Ya perlu kami ceritakan juga di kami itu ada beberapa komunitas ya, salah satunya itu ada Bu Menul. Bu Menul itu Bunda Menulis. Itu syaratnya adalah wanita di atas 25 tahun. Terus kemudian ada generasi, itu generasi remaja belajar literasi, itu untuk laki-laki dan perempuan usia 13 sampai 24 tahun dan juga ada penulis cilik. Ini yang belum ketemu itu tinggal satu, yaitu laki-laki di atas 25 tahun ini. Kalau Bu Menul kan sudah ada nih, kalau yang laki-laki itu belum ketemu. Ada yang usul Pak Menul tapi ini belum direalisasi ya. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu sekalian. Ini Mbak Sinta sudah sangat siap ya, sudah semangat sekali mengikuti semangat Bapak Ibu sekalian akan memberikan materi-materinya. Namun sebelum itu kami bacakan dulu
CV kurikulum vitae dari Mbak Sinta Handini. Meskipun Bapak Ibu sudah membaca ya di grup, tapi saya bacakan lagi. Ini Mbak Sinta Handini ST ya. Beliau tinggal di Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Kemudian beliau pendidikannya S1 jurusan Teknik Informatika, kemudian pekerjaan penulis dan editor dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Kegiatan sebagai penulis ini sudah ada banyak sekali dari 2010 sampai 2014. Ini salah satunya ada di koran Berani, di majalah Berani, majalah Creativity in Action, dan sebagainya. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti mulai 2010 ini ada pelatihan menulis pictorial book dan banyak sekali sampai 19 pelatihan. Kemudian salah satunya ada pelatihan penyuntingan bahan dasar untuk menulis tahun 2020. Pematerinya Ivan Lanin. Ini kan editor yang sudah sangat terkenal nih, Ivan Lanin. Kemudian pengalaman jadi juri ini ada banyak sekali, diantaranya adalah juri lomba cerita pendek yang diselenggarakan oleh Kemendikbud bekerjasama dengan penerbit Mizan, dan ada banyak lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kementerian ataupun penerbit. Ini beliau, Mbak Sinta, sudah menjadi jurinya. Pengalaman menjadi penulis ini mungkin kalau saya bacakan ini bisa banyak sekali. Beliau juga salah satu peserta karya esai terpilih yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa ya, sehingga berhak mengikuti Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Ternyata sastrawan ya. Ini luar biasa sekali. Harusnya sastrawati ya. Kemudian Sastrawan dan sastrawati. oh iya, sastrawati. Ini karya cerita di media cetak ada banyak banget. Ada ini karya buku ini di penerbit Mizan, di penerbit Universal Nico, terus banyak sekali. Ini ada buku-bukunya itu yang di sini ada 73 nih yang karya buku yang ditulis dan sudah terbit. Terus kemudian karya buku yang diedit dan sudah terbit ini ada masih banyak 267. Wow, luar biasa sekali. Ini buku-buku yang cukup terkenal ini di penerbit Mizan, kemudian yang diterbitkan di Direktorat Jenderal PAUD. Ini luar biasa sekali. Ini termasuk juga ada kisah-kisah inspiratif. Ini juga Mbak Sinta sudah banyak tulisannya, dan dengan kurikulum kita yang wow ini, insya Allah nanti kita bisa ya menyerap banyak ilmu dari Mbak Sinta. Mungkin itu saja Mbak Sinta perkenalannya. Waktu kalau dijadwal 1 jam, tapi monggo saya serahkan ke Mbak Sinta. Yang penting bisa kita belajar bareng dan bisa menyerap ilmunya. Kepada Mbak Sinta Handini, waktu dan room kami persilakan. Matur suwun Mas Indra, Mbak Tri, Pak Sigit, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, ini bukan ingin menggurui, jadi malu saya dengan senior-senior saya. Hanya sekadar sharing pengalaman saya sebagai penulis dan juga editor. Saya langsung saja ya, ini share filenya dari ini saya sebentar. Gimana nih share-nya ya Mas ya? Masuknya, maaf. Bentar. Kayaknya salah ini. Keluar dulu dari share, Bu.
Oh ya. Ibu keluar dari share, buka filenya, nanti share-nya yang diklik yang di layar file. Oke, sebentar. Kemarin bisa ini. Gimana tadi? Apa saya kirim ke Mas Indra dulu aja ya, Mas ya? Saya sudah terima. Kalau Enggak yang PPT-nya? Oh, yang PPT-nya. Oh ya, boleh. Bentar. Ini Daripada mungkin Mbak Sinta kan? kemarin saya bisa dulu. kok, udah coba, jadi lupa lagi nih. Ini keluar dulu dari share-nya, Mbak. Ibu harus keluar dulu, stop share. Ada tulisan stop merah. Stop share dulu, nanti bisa. Atau mau dicoba lagi dari situ, kalau udah stop share. Bisa, pilihan. Filenya dibuka. Filenya sudah dibuka. Tapi stopnya belum, Ibu masih. Store-nya masih ke. Oh iya. Ini aja deh, saya ke Mas ini aja biar cepat deh, Mas. Ke Mas Indra aja. Tapi keluar dulu ya, Mbak, ininya. Ya, oke. Dari share keluar dulu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu nih, saya bantu ya. Agak-agak. Ini saya juga deg-degan, Mbak, di hadapan Bapak Ibu yang kemarin baru aja ngisi, udah saya sendiri bisa share kok. Sekarang nggak bisa ya. Lupa. Iya, bentar. Presentasi dari SIP. ini yang PDF sih sudah ada di saya. Iya, PDF-nya sudah. Iya. Recording. Harusnya tadi dicoba dulu share ya, Mas ya. Tinggal dipencet stop share aja. Stop share-nya masih belum di stop. Oh, di mana? Oh, pause. Ada di stop aja. Yang share tanda itu kan ada merahnya itu. Oh iya, maaf. Udah. Dah. Ya, ini udah keluar. Udah, Mas Indra. Punten. Belum masuk di saya ininya, Mbak, apa? Yang PPT ya. Oh, PPT-nya. Oh, lagi loading. Oke. Ini Bapak Ibu. Coba. Dah, masuk. Saya sudah terkirim. Sudah, Mas? Mas itu sudah bisa share screen belum? Belum. Belum. Dimulai dulu aja, Mbak, nanti saya sambil nayangin dengan mungkin bisa mulai. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aja dengan ini paparan saya langsung. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Indra. Makasih Mas Indra, Mbak Tri, Pak Sam. Ini kebetulan saya ada gimana masuknya? Oke. Udah bisa, Mas? Nah, ini
Ini juga saya nggak bisa nih, nggak ada pilihannya nih. Bentar. Biasanya muncul mbaknya juga. Ya makanya saya juga bingung tadi kan nggak ada pilihannya ya. Biasanya langsung muncul, saya udah buka. Dimulai saja dengan ini Mbak, nanti jangan buka dari. Tapi teman-teman yang lain nggak kedengaran. Halo? Ini Bentar. misalnya ini mau kedengaran misalnya. Dia di mute. Ku siapa? Dianya Oh. itu nunjukin settingannya mereka. Oh iya. Bentar. Karena pesertanya tua-tua kali ini ya. Jadi alat. Ini nggak tahu kenapa nih nggak bisa dipilih ini share screen-nya. Atau di share di grup saja Mbak Sinta atau gimana? Oh boleh. Share di grup aja. Iya, oke. Ini materi saya share di grup ya, nanti Bapak Ibu bisa sambil buka dari laptop, nanti bisa sambil dengerin Mbak Sinta gitu. Ya. Seperti itu aja ya. Ini Kayaknya lagi agak-agak apa keajaiban ini? nggak ada Tiba-tiba- pilihannya. Oh ini tiba-tiba nggak ada. saya udah ada nih. Oh sudah ada? Coba. Oh iya. Sudah Oh iya kelihatan? ada. Sudah kelihatan. Alhamdulillah ya. Oke. Silakan Mbak Sinta. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Ya berhasil. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan sedikit. Maka tadi kok nggak muncul. Ya, ini beberapa dari buku yang saya tulis tentang kisah inspiratif. Yang terakhir kemarin ada buku tentang corona, itu kami bersama sekitar 120 orang penulis dari satu pena dan mendapatkan penghargaan MURI dari MURI kemarin itu. Saya lupa mencantumkan ya di sini ininya. Nah, kemudian kita mulai dari ini. Apa sih kisah inspiratif itu? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif itu artinya bersifat menginspirasi. Bisa diartikan kalau kisah inspiratif adalah kisah atau cerita yang bersifat inspirasi. Kalau saya buat kalimat bebasnya, kisah inspiratif adalah cerita yang membuat pembaca terinspirasi, termotivasi, dan tersentuh hingga bisa menangkap hikmah dari tulisan yang kita buat. Mungkin ini kalimat bebas yang saya ambil dari KBBI ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa apa segala macam. Nah, kemudian kalau kita membaca suatu buku ya, kadang-kadang kita menemukan satu klik moment atau aha moment. Aha, ini yang sepertinya kok cocok dengan saya ya. Wah, solusinya pas banget dengan masalah saya ya. Atau misalnya ternyata masalahnya lebih berat dari masalah saya, harusnya saya banyak bersyukur setelah membaca tulisan ini. Atau misalnya ada tentang kisah cerita yang menyelipkan tentang agama, yang tentang kedermawanan seorang ya, membuat kita merasa iri betapa kedermawannya itu membuat kita iri. Kemudian mungkin juga ada kisah atau cerita yang membuat suatu apa itu yang membuat kita jadi mengerti, membuat suatu masakan atau apa, atau misalnya cara mendidik anak atau apa yang buat tip and trick yang membuat kita berpikir atau berucap, oh begitu caranya, ternyata mudah ya. Itu sebenarnya semua adalah suatu cerita kisah inspiratif yang dikemas dalam suatu tulisan. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu pun secara tidak sadar, secara ini sebetulnya sudah mempunyai banyak kisah inspiratif, hanya mungkin belum menemukan klik atau belum bisa menangkap apa sih yang bisa dipilah-pilah untuk menjadi suatu tulisan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jenis tulisan
secara garis besarnya. Tulisan itu ada dua jenis secara garis besarnya dibagi dua. Ada tulisan fiksi dan tulisan non-fiksi. Kalau tulisan fiksi itu tulisan yang berdasarkan khayalan atau imajinasi. Itu nama, tokoh, tempat, itu biasanya kita berhayal. Kita berhayal gimana tokohnya mempunyai sifat seperti ini, atau tokohnya mempunyai fisik seperti begini, atau begitu. Kemudian tempatnya di mana, di Indonesia, di luar negeri, kemudian peristiwanya seperti apa. Itu adalah murni khayalan dan imajinasi dari menulis, misalnya cerpen, cerbung, novel, puisi, itulah contoh-contoh tulisan dari tulisan fiksi. Kemudian juga ada tulisan non-fiksi. Tulisan non-fiksi ini tulisan yang berdasarkan kisah nyata yang memuat berbagai informasi, data, dan fakta. Bisa berupa artikel, opini, resensi, reportase, biografi, karya tulis ilmiah, seperti itu. Itu murni dari kisah nyata atau hasil pemikiran atau hasil dari refleksi perasaan dari seorang penulis yang dituangkannya dalam bentuk tulisan. Kemudian apa sih kisah inspiratif itu? Dia masuk ke dalam tulisan fiksi atau non-fiksi ya. Ternyata kalau menurut pendapat sebagian orang, sebagian besar penulis, kisah inspiratif ini di antara keduanya. Jadi dia merupakan tulisan sebagai bentuk creative writing yang dikenal sebagai jenis tulisan faksi, fakta fiksi. Jadi faksi itu tulisan yang berdasarkan fakta, tapi dituliskan secara fiksi. Pada faksi ini penulis boleh menambahkan bumbu-bumbu agar ceritanya semakin enak bisa dibaca. Misalnya novel sejarah, kan banyak sekarang novel sejarah yang sebetulnya itu kisah nyata tapi dibumbui dengan mungkin adegan-adegan lain atau mungkin dengan tokoh-tokoh lain yang membuat semakin dramatis, semakin membuat pembaca tertarik seperti itu. Jadi kisah inspiratif ini di antara tulisan fiksi dan non-fiksi. Kisah nyata yang kita tulis secara fiksi. Jadi ada narasinya, ada deskripsinya, ada dialognya. Mungkin kalau misalnya kalau non-fiksi kan tidak ada dialog ya rata-rata ya, berdasarkan deskripsi hasil pemikiran aja tulisan yang merupakan fakta-fakta kayak ensiklopedia seperti itu kan non-fiksi seperti itu. Jadi kalau kisah inspiratif ini kisah nyata dari pribadi kita atau teman kita atau saudara kita atau siapapun yang kita ambil idenya kemudian kita tuliskan secara fiksi. Kemudian ciri-ciri kisah inspiratif apa sih? Yaitu yang pertama memberikan nilai kebaikan dan unsur teladan. Yang kedua, ceritanya biasanya membuat pembaca tersentuh, membuat pembaca tergugah, merasa oh iya, ini klik dengan saya seperti tadi saya bilang. Ah iya, kok bisa gitu. Bahkan tulisan inspiratif yang dekat dengan pembacanya bisa kadang-kadang membuat pembacanya itu menangis, tertawa, yang merasa ikut larut bersama ceritanya. Kemudian dia menjadi cermin bagi penulis atau pembacanya. Bisa ya seperti tadi bisa mengoreksi diri, menjadi merasa mendapatkan saran atau kritik atau apapun secara tidak langsung. Jadi merasa oh iya, harusnya saya begini ya, harusnya saya begitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menjadi ajang belajar tentang kesalahan atau menyadarkan akan nilai negatif, lalu bangkit dan tetap punya harapan. Banyak kisah-kisah inspiratif seperti itu, yang dari mulai terpuruk, kemudian bangkit, yang akhirnya mengajarkan kita setelah membacanya, merasa, oh iya, ini ada satu hal yang value-nya yang kita dapatkan. Kemudian memberikan insight atau perenungan sehingga melahirkan ide atau hikmah akan nilai kehidupan. Membuat kita merenung, membuat kita mendapatkan suatu pemikiran baru, kemudian bisa melahirkan ide-ide atau mungkin hikmah-hikmah yang bahkan bisa memperbaiki kehidupan kita selanjutnya. Dari kisah inspiratif itu biasanya kita bisa belajar banyak hal seperti itu. Kemudian pada kisah inspiratif ini sebetulnya banyak sekali kisah inspiratif yang sepanjang kehidupan kita dari kita lahir sampai saat ini itu adalah kisah inspiratif yang bagi
bagi orang lain. Hidup kita itu inspirasi bagi orang lain. Orang lain pun bisa juga inspirasi bagi kita. Tinggal kita memilih mana yang menjadi bisa kita share, bisa menjadi orang belajar dari mungkin kesalahan kita, mungkin kesuksesan kita, atau apapun. Dalam kisah inspiratif ini, kita tidak perlu menuliskan panjang-panjang, tidak seluruhnya dari A sampai Z itu bisa jadi biografi atau autobiografi, tapi kalau untuk suatu buku yang akan ditulis bersama, misalnya kita mempunyai satu tema, seperti mungkin Bapak atau Ibu sekarang dalam masa golden age, pernah mengalami masa-masa sekolah pada waktu SMA atau masa-masa kuliah, itu bisa dijadikan tema besar, tema bersama gitu, tema besarnya masa-masa kuliah, itu bisa diambil potongan-potongan kisah yang mungkin menginspirasi pada masa kuliah, masa sekolah pada saat itu yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain yang membacanya. Nah, setiap kepingan puzzle itu akan ditulis bersama oleh penulis gitu loh. Jadi menjadi satu kumpulan kisah bersama dalam buku Bunga Rampai atau buku antologi. Dalam hal ini penulis itu harus pintar-pintar seperti saya tadi katakan untuk mengambil kepingan puzzle yang unik, yang berbeda dari penulis lain, sehingga akan dalam satu buku itu akan ada beragam kisah inspiratif dalam buku tersebut yang bisa diambil oleh pembaca. Jadi pembaca membaca satu buku, jadi banyak mengambil kisah inspiratif dari berbagai macam orang, dari berbagai macam tulisan. Misalnya contohnya seperti tadi yang saya buat bersama teman-teman saya dalam buku Jumpalitan Menjadi Ibu, itu tentang garis besarnya adalah tentang keriuhan atau kehebohan, kerepotan ibu-ibu dalam bentuk apapun. Yang jelas dia seorang ibu, mungkin yang wanita karir atau ibu rumah tangga dengan segala jumpalitannya, misalnya mengurus anak, mengurus suami, atau yang single parents, atau wanita pekerja yang tidak rancu dengan membagi waktu, atau mempunyai anak yang aktif, atau segala macam itu bisa jadikan tulisan. Contohnya ini dalam buku Jumpalitan Menjadi Ibu itu ada, kebetulan waktu itu kami beberapa penulis memang dipilih bersama gitu, dan jadi kami masing-masing mengemukakan ide masing-masing, jadi tidak ada yang sama dalam ide kepenulisannya itu. Ada yang tentang cerita tentang merawat si kembar di negeri orang, tentang menceritakan tentang dia dengan asisten pembantunya, dengan kemudian tentang single fighter, seorang ibu yang sendiri ya, single mom, kemudian kerepotan hari-hari pas sarapan, menyiapkan sarapan. Ada seorang teman juga menuliskan tentang baru masuk ke kehidupan baru dalam berumah tangga yang tidak bisa masak, dia menuliskan kisahnya bagaimana dia belajar memasak. Itu merupakan suatu kisah inspirasi. Kemudian cerita tentang seorang ibu yang mempunyai anak sudah dewasa, sudah remaja, yang akhirnya sering berargumen, itu menjadikan suatu kisah inspirasi juga. Kemudian juga ada misalnya anaknya yang mogok sekolah, kemudian anaknya yang tadinya manja, kemudian berubah jadi mandiri, apa sih penyebabnya? Kemudian tentang refreshing bersama, gimana cara mengatur liburan bersama, seperti itu bisa kita jadikan satu kisah, satu tulisan inspiratif yang menginspirasi setiap orang. Kelihatannya sepele gitu, tapi mungkin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Ada yang tidak, gimana sih saya punya anak remaja gitu loh, punya anak remaja, caranya kok gimana supaya bisa kompak ya sama keluarga, sama ibunya atau ayahnya. Mungkin bisa belajar dari tulisan itu yang penulisnya sudah mengalami hal sebelumnya seperti itu. Jadi banyak sekali, tinggal kita memilihnya dari segala pengalaman seperti tadi, pengalaman di sekolah, mungkin tentang persahabatan, mungkin tentang ketertarikan dengan lawan jenis, tentang masa-masa harus kuliah, bagaimana harus bekerja keras, yang teman-teman yang lain dibiayai oleh orang tua, mungkin dia harus mencari uangnya sendiri sambil bekerja. Itu banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa di-share
oleh ibu dan bapak guru dan bapak-bapak yang Golden Age ini ke dalam satu tulisan tentang kisah inspiratif tersebut. Itu sebagai contoh aja ya, Bapak. Kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana sih menulis kisah inspiratif. Yang pertama kita harus menemukan ide dulu. Tadi tema besarnya kita udah tahu. Kalau kita udah tahu tema besarnya, kita pilih lagi mana yang kira-kira yang unik ya. Ide itu kebetulan kan bisa didapat di mana, bisa dengan melihat, mendengar, merenung, atau melakukan interaksi. Melihat tentu saja kita dengan misalnya menonton televisi dari kisah-kisah berita atau cerita sinetron atau apa bisa kita jadikan suatu ide. Kemudian mendengar juga, misal mendengar obrolan tetangga, obrolan teman, atau kita mendengar percakapan telepon, mendengar radio, itu bisa juga menjabatkan menjadi ide. Atau merenung perenungan yang kita udah dapat tema besarnya, kira-kira apa yang mau kita tulis ya, yang selama ini memori otak kita pasti akan memutar kembali apa-apa yang telah terekam dari hasil perenungan itu, pasti akan keluar ide-ide baru gitu. Kemudian dengan melakukan interaksi juga bisa melakukan interaksi, tidak hanya dengan sesama manusia, sesama dengan teman atau dengan saudara, dengan bapak ibu, kita melakukan interaksi dengan internet seperti sekarang ini bisa. Kita googling, ini garis besarnya ini, temanya ini, idenya apa ya? Kita cari yang kira-kira apa ya, Google gitu ya, di googling. Masa-masa zaman dulu apa sih? Zaman sekarang nggak ada internet. Zaman dulu kan ada telepon koin atau telepon kartu untuk berkomunikasi. Mungkin dengan kalau misalnya kangen dengan orang tua, itu kan bisa dijadikan satu kisah inspirasi yang bagi anak-anak sekarang yang tidak mengenal teknologi zaman dulu, itu suatu inspirasi buat mereka seperti itu. Kemudian membuat outline. Setelah kita menemukan ide, kita buat outline-nya. Kalau kita, outline ini gunanya apa sih? Outline ini kan kerangka karangan yang dibuat dari awal hingga akhir. Kita sudah terpikirkan, ini loh temanya, kita sudah menemukan ini idenya. Kemudian kita akan menulisnya apa ya? Gimana kita menulisnya? Kita buat dulu kerangka karangannya supaya tidak melenceng dari apa yang kita tulis. Kadang-kadang kalau kita langsung menulis, suka masuk lagi ide lain atau ide lain yang akhirnya membuat kita berhenti, jadi writer block kan, jadi tidak bisa lagi meneruskan cerita. Gitu. Kalau membuat kerangka, kecuali kalau sudah penulis yang sudah terbiasa menulis, sudah ada di otaknya, udah langsung tinggal nulis. Kalau cerpen ya, kalau novel bisa harus dibuat outline ya biasa. Tapi kalau cerpen, kalau yang sudah biasa mungkin dapat ide langsung dia ketik dari awal hingga akhir udah bisa. Tapi kalau untuk seperti kalau saya dulu juga baru-baru membuat kerangka karangannya dulu, awalnya apa ya, pembukaannya apa ya, terus isinya apa ya, kemudian akhirnya endingnya apa ya, seperti itu. Kemudian setelah kita membuat outline itu harus kita selesaikan, karena dengan membuat outline itu kita seperti mendapat pagar untuk menulis ceritanya, jadi tidak akan lari kemana-mana. Kalau misalnya kita tinggal sejenak, misalnya, waduh, sebagai ibu rumah tangga, saya juga gitu, saya tinggal sejenak, kadang-kadang lupa alurnya seperti apa ya, kalau misalnya kita sudah mempunyai outline, kita akan melihat outline-nya, kita langsung kembali kepada garis lurus apa yang mau kita tulis. Terakhir, kemudian membuat judul. Nah, judul ini susah-susah gampang sebetulnya, susah-susah gampang. Judul ini harus menggambarkan isi cerita dan harus dibuat menarik agar orang tertarik untuk membaca. Terkadang kita tidak tahu judul apa yang cocok ya untuk tulisan kita. Kalau saya tipsnya sih biasanya saya buat ceritanya dulu. Kemudian saya akan buat judul 10, 20, 10 berapa banyak judul lah saya tulis. Nanti saya ringkas lagi, saya pilih lagi, saya ringkas lagi sampai akhirnya menemukan judul yang pas. Bisa juga kita tanya, kalau misalnya sudah langsung ke editornya, kita bisa tanya pendapat editor yang mungkin lebih memahami yang kira-kira judul eye-catching mana ya, judul yang kira-kira menarik buat dibaca apa ya, kira-kira yang membuat penasaran apa ya, kira-kira yang tidak spoiler tapi bikin greget apa ya, gitu loh, seperti itu. Kemudian bagaimana sih membuat outline? Ada 5 langkah dalam membuat outline. Yang pertama, kita tentukan tokoh atau karakternya. Tokoh dalam cerita kisah inspiratif kita itu siapa saja tokohnya. Tentu saja kan
dalam kisah inspiratif kita itu pasti ada tokoh-tokohnya yang menghidupkan cerita. Jadi kita harus tentukan tokohnya siapa saja ya. Kemudian ada setting, ada latar, kemudian alur atau plot, setelah itu konflik, dan kelima ending. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nih, untuk tokoh atau karakter, ada peranan karakter. Dibagi dalam dua jenis ya. Ada tokoh utama, ini bisa berupa protagonis atau antagonis. Jadi tokoh utamanya bisa tokoh yang baik atau tokoh yang berkelakuan buruk. Begitu juga tokoh pendamping. Jadi ada yang protagonis atau antagonis. Protagonis itu yang tokoh yang berkelakuan baik, yang disukai oleh pembaca, yang apabila pembaca membacanya langsung suka gitu dengan tokohnya karena dia baik, sopan, dan segala macam dengan akhlak yang baik. Kemudian antagonis yang bertolak belakang sekali, yang berkelakuan buruk, yang membuat pembaca merasa, oh ini tokoh yang jahat, tokoh yang menyeramkan, yang tokoh yang tidak menyenangkan, itu disebut juga dengan tokoh antagonis. Kemudian dalam tokoh atau karakter itu, selain ada peranan karakter, ada juga kita harus menentukan juga sifat dari karakter tersebut. Jadi setelah kita menentukan tokohnya siapa aja, misalnya si A, si B, si C. Nah, si A itu sifat fisiknya seperti apa? Misalnya dari panca inderanya atau badan fisiknya, matanya, hidungnya, rambutnya, kulitnya. Kita tentukan supaya kita bisa membayangkan, oh tokoh ini loh yang fisiknya seperti ini yang sedang kita tuliskan dalam tokoh cerita yang sedang kita tulis. Misalnya tinggi, cantik, berkacamata, dia senang bersepeda, seperti itu. Itu fisiknya seperti itu. Kemudian ada juga karakter yang bersifat emosional, lebih pada kebiasaan dan bawaan sehari-hari, termasuk keyakinannya, pandangan hidupnya, adat istiadat, dan lain. Bisa dia bersifat ceria, pemalu, pendiam, cerewet, pemarah, gampang tersinggung, mudah cemberut, seperti itu. Itu kita harus deskripsikan dulu. Mana sih tokoh-tokoh yang mau kita tulis, kemudian fisiknya seperti apa, sifat-sifat emosinya seperti apa, dia termasuk tokoh utama atau tokoh pendamping harus kita tentukan dulu. Kemudian setting atau latarnya. Setting atau latar adalah unsur suatu cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Background-nya, latarnya, setting-nya. Setting ada dua, ada setting tempat, ada setting waktu. Setting tempat itu ada indoornya seperti di dalam ruangan, di dalam kelas, di dalam rumah, di dalam suatu gedung, itu indoor, atau outdoor, di luar ruangan, bisa di pantai, di hutan, di gunung, dimanapun di luar ruangan yang bebas, seperti itu. Kemudian ada juga setting waktu. Kita harus menentukan settingnya, jangan sampai salah, nanti pada saat menulis kita menentukan settingnya di dalam ruangan, tiba-tiba kok jadi ada di luar ruangan, jadi harus kita tentukan dulu settingnya mau di mana ya, mau di sekolah kah, mau di kantor kah, atau di kafe, atau di mana, itu harus kita tentukan dulu. Kemudian setting waktunya, mau siang, malam, pagi, sore, atau misalnya kalau misalnya di seperti di Paris tadi ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, itu pasti akan berbeda ceritanya. Pada saat kejadian musim panas, musim dingin, musim sejuk, atau pada waktu siang, malam, pagi, sore, itu pasti akan berbeda. Jadi harus kita tuliskan latarnya, mau seperti apa sih kita menuliskan ceritanya. Kemudian setelah itu kita tentukan plot atau alurnya. Plot itu apa sih? Plot itu adalah bentuk pengorganisasian cerita yang terdiri atas kejadian-kejadian dan urutannya. Jadi cerita dari awal sampai akhir. Secara utuh yang kita baca tuntas dalam satu cerita. Itu plot atau alur. Kemudian ada 3 macam plot alur. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur gabungan. Apa sih itu? Kalau alur maju itu alur yang dari awal sampai akhir itu terus maju. Jadi dari bangun tidur, misalnya bangun tidur, mandi, pakai seragam kalau sekolah, atau pakai baju kerja, kemudian naik mobil ke kantor, terus sampai akhirnya pulang ke rumah, istirahat, kembali tidur. Itu alur maju. Kalau alur mundur misalnya, kita sudah di kantor, tiba-tiba teringat, aduh, barang saya ada yang ketinggalan nih. Kita mundur ke belakang alurnya. Jadi mengingat kembali, tadi barang saya, misalnya dompet saya taruh di kamar atau di mana ya? Kita telusuri. Itu alur mundur.
Kalau alur gabungan, tadi gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi setelah kita maju, bisa kita mundur, kemudian maju lagi. Seperti tadi misalnya kita ke kantor, tiba-tiba teringat dompet, ketinggalan, padahal mau bayar sesuatu, misalnya membayar tagihan atau apa, tiba-tiba teringat dompetnya ketinggalan, kita alur mundur, mengingat-ingat kembali, di mana ya dompet saya. Setelah ingat baru, oh iya, ternyata sebetulnya sudah dimasukkan ke dalam selipan tas. Harusnya biasa dimasukkan ke kantong, dimasukkan selipan tas, hari ketemu. Nah, kemudian kembali dia alur maju, akhirnya dia bayar uangnya, seperti itu, alur gabungan seperti itu. Itu bentuk dari 3 macam plot atau alur. Kemudian konflik. Dalam suatu cerita, konflik itu adalah yang menjadi gregetnya, merupakan esensi dari sebuah cerita. Kalau nggak ada konflik itu rasanya nggak ada cerita. Jadi datar aja, cuma apa ya, dari bangun tidur kerja gitu, orang udah males aja. Apa sih yang dapat kita tangkap dari cerita itu? Apa sih hikmah yang kita ambil dari cerita itu? Kita juga mengalaminya kok. Kalau cuma bangun tidur, mandi, kerja, pulang, istirahat, tidur, semua juga mengalaminya seperti itu. Tapi kalau ada konflik, ada sesuatu kejadian yang kita masukkan dalam cerita, maka cerita itu menjadi hidup. Tokoh utama dengan konflik, kemudian ada cara mengatasinya, akan menjadikan suatu cerita yang utuh, yang membuat orang mengambil banyak hikmah, banyak kejadian, banyak ide, atau banyak apapun dari satu cerita itu, banyak inspirasi yang baik positif atau negatif dari cerita itu. Jadi tugas penulis tidak hanya menciptakan konflik, tapi membuat konflik yang berarti bagi pembaca. Gitu. Jadi misalnya konfliknya tidak suatu konflik yang kira-kira menyeramkan seperti itu, kita membayangkannya apakah perlu di-share, tapi kan ada satu cara mengatasinya. Jadi bisa kita jadikan, kita kemas konflik itu dengan cara mengatasinya jadi suatu cerita yang berarti bagi pembaca, yang membawa hikmah, yang membawa solusi bagi para pembaca yang membaca cerita itu. Jadi semakin dekat makna konflik itu bagi pembaca, semakin besar kemungkinan menarik perhatian mereka. Jadi karena konflik itulah pembaca tertarik dengan ceritanya. Kalau datar aja, yakin tidak akan ada yang mau membacanya, karena semuanya juga akan mengalami kalau datar-datar aja. Nah, konflik itu ada 2 macam. Ada konflik fisik, ada konflik batin. Konflik fisik itu tentu saja gesekan fisik, senggolan, pemukulan, atau apapun itu yang berhubungan dengan fisik. Sementara konflik batin adalah konflik sendiri, peperangan dalam hati. Sesuatu permasalahan yang kita argumen, serasa di dalam kepala atau di dalam hati kita tuh banyak sekali tokoh-tokoh yang berbicara. Itu udah merupakan konflik. Bisa jadi tokoh kita bukan tokoh sebenarnya, tapi tokoh dalam batin kita. Kita bisa kita namakan si A, si B, si C, padahal itu batin kita. Itu suatu tokoh juga dalam batin kita itu. Batin yang berbicara sendiri, argumen di dalam hati kita itu bukan konflik batin. Seperti itu. Kemudian ending. Ending ini tentu saja merupakan akhir dari satu cerita. Pada dasarnya ada 2 macam ending. Yang pertama, happy atau unhappy ending. Yang kedua adalah ending yang terbuka atau tertutup. Yang pertama, happy atau ini tentu saja kita mau mengajak pembaca itu mengarahkan kepada ending yang menyenangkan atau membuat sedih, membuat baper pembaca, tergantung kepada penulisnya. Sementara ada juga ending yang terbuka atau tertutup berarti sudah selesai, sudah end. Sementara terbuka, pembaca akan mengira-ngira kembali apa ya kelanjutannya. Biasanya kalau ending terbuka ini khusus untuk yang bersambung yang akan membuat pembaca menanti-nantikan kelanjutannya. Itu akan penulis biasanya membuat ending yang terbuka. Jadi menebak-nebak seperti sinetron gitu. Wah, besok gimana ya si ini, besok gimana si itu ending terbuka. Sementara ending tertutup kalau sudah selesai, sudah tamat, sudah tidak ada cerita lagi, ending tertutup seperti itu. Jadi berilah sesuatu bagi para pembaca untuk diingat
pada ending itu bisa berupa hikmah yang kita petik, nasihat, humor, harapan di masa depan, atau apapun itu. Jadi itu kisah inspiratif itu benar-benar tidak hanya membuat pembaca menangkap atau mendapatkan solusi, mungkin dari kisah inspiratif itu pembaca terhibur yang tadinya sedih, membaca kisah inspiratif itu, jadi bisa menertawakan suatu kejadian yang sebenarnya kalau menurut orang lain itu sepele karena kita terlalu pemikir, jadi terasa berat. Tapi begitu dituliskan oleh orang lain, kita jadi tersadar, oh ya sesungguhnya masalahnya sepele ya. Kenapa saya jadi seperti ini? Itu kan menjadi suatu inspirasi bagi orang lain, gitu, bagi kita gitu yang membaca kisah tersebut seperti itu. Kemudian sudut pandang cerita. Nah ini di dalam menuliskan kisah inspiratif sama ya, karena kisah inspiratif itu adalah faksi. Jadi fakta yang difiksikan. Ini kisah nyata loh, ini kisah real, true story. Tapi kita harus menuliskannya dalam bentuk fiksi. Ada deskripsi, ada narasi, ada dialog, dan porsinya kalau bisa harus seimbang. Jadi tidak, kalau kebanyakan deskripsi atau narasi kan seperti kayak membaca biografi, jadi tidak kurang nyaman gitu ya, seperti mencatat survei. Tapi kalau kebanyakan dialog juga terlalu bertele-tele, jadi penulis harus pintar-pintar menyeimbangkan antara deskripsi, narasi, dan dialog. Jadi untuk dan kemudian jadi karena cerita kisah inspiratif ini dituliskan dalam bentuk fiksi, otomatis kita mempunyai sudut pandang ya, sudut pandang cerita, menuliskannya dalam bentuk fiksi. Sudut pandang cerita itu memiliki peran utama selain daripada yang tadi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sudut pandang atau yang sering disebut juga dengan point of view, POV. Sudut pandang itu cara penulis menempatkan diri dalam suatu kisah. Penulis yang mampu berkisah dengan baik, dengan sudut pandang yang dipilih akan membuat pembaca seolah-olah menjadi tokoh utama atau berkawan dengan tokoh utama. Jadi dia akan larut dengan tokoh utama kalau kita pas menempatkannya dalam suatu kisah. Sudut pandang itu bisa ada dua, kalau biasanya yang biasa digunakan ya, sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu segala sesuatu yang ditulis adalah berdasarkan dari kita. Jadi sudut pandang kita aku. Jadi aku, jadi sudut pandang aku, saya, itu sudut pandangnya. Saya begini-begini melihat, menceritakan orang lain berdasarkan sudut pandang saya gitu. Jadi saya tidak bisa kalau sudah bercerita tentang sudut pandang pertama berdasarkan penulisan dari saya tidak bisa langsung tiba-tiba loncat menjadi orang lain, tidak bisa. Kecuali kalau kita membuat ceritanya, menulisnya dengan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang ketiga ini seperti kayak kamera, seperti kayak CCTV gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan dari segala lebih luas, betul ya, kalau sudut pandang orang ketiga. Kita bisa menceritakan si A, si B, si C, tanpa terpaku dengan harus kita menuliskannya. Tapi kita bisa melihatnya kayak sisi kamera, oh si A sedang begini, kemudian tiba-tiba si B sedang ini, kemudian atau si C tiba-tiba baru datang. Itu sudut pandang orang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi dalam kisah inspiratif ini ceritanya kisah nyata, tapi dituliskannya secara fiksi dengan proporsi yang seimbang antara deskripsi, narasi, dan dialog. Sementara untuk sudut pandangnya terserah kepada penulis masing-masing. Yang bagus yang mana? Semuanya bagus, tergantung nyamannya di mana. Karena saya juga pernah menulis dalam sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Tergantung kenyamanannya, tergantung ceritanya, tergantung temanya juga sih, tergantung bagaimana penulis bisa pembiasaan juga sih untuk melakukan penulisnya. Mungkin kalau contoh-contoh tulisannya bisa banyak ya untuk buku-buku kisah inspiratif, bisa dijadikan contoh untuk menulis kisah inspiratif, bisa dihubungi Mas Indra, Mbak Tri nanti kalau mau nulis contoh-contohnya. Nah ini kemudian rambu menulis kisah inspiratif. Yang pertama, dalam menulis kisah inspiratif itu yang pertama tidak menuliskan hal-hal yang mengandung sara. Jangan sampai akhirnya kita menulis kisah inspiratif menyenggol orang lain, menyenggol agama segala macam, akhirnya kita yang tersandung masalah. Kemudian bila merupakan kisah orang lain,
misalnya kisah saudara tuh kita harus izin dulu dengan orang ya. Jangan kita langsung mencomot itu kisah tersebut. Bisa kita juga kena apa ya? Kena masalah nanti gitu ya. Kemudian tidak mencantumkan nama asli narasumber bila yang bersangkutan tidak berkenan. Nama dan tempat boleh disamarkan. Jadi bila kita boleh ganti gitu loh. Nama aslinya kita ganti, nama dan tempat boleh disamarkan, misalnya di mana boleh itu. Kemudian boleh membuat cerita itu menjadi dramatis, jadi yang tadinya konfliknya kelihatan datar, tapi kita membuat jadi greget, tapi tidak mengurangi hal-hal yang sebetulnya nyata gitu. Jadi, tidak untuk didramatisir gitu, tidak jadi akhirnya lebay, tapi untuk menguatkan ceritanya supaya ini loh ada pokok-pokok yang diambil dari sisi-sisi inspirasinya, yang membuat inspiratif. Kemudian tujuan penulisan kisah itu adalah untuk memberi hikmah, bukan mengumbar aib. Sehingga perlu hati-hati nih menuliskannya. Jadi kalau kita terutama menuliskan kisah orang ya, kalau menuliskan kisah sendiri mungkin kita udah tahu ya mana poin-poin, porsi-porsi yang akan kita ceritakan, yang mana yang akan kita tampilkan. Tentu kita akan memilih-milih, tapi hati-hati kalau misalnya kita menuliskan kisah orang lain, kisah teman, kisah saudara, atau kisah jangan sampai akhirnya kita jatuhnya jadi mengumbar aib, bukan mendatangkan inspirasi buat pembaca. Kemudian dituliskan dengan baik walau beberapa halaman ya. Biasanya kisah inspiratif 5 sampai 8 halaman ya kalau nggak salah ya. Seperti itu ya. Dengan baik walau hanya ada pembukaan, isi, penutup dari mulai awal, isi, kemudian akhir. Setelah itu terakhir ya temukan judul yang menarik perhatian. Kalau saya tadi caranya seperti itu, buat judul sebanyak-banyaknya dulu, kemudian saya seleksi lagi sampai akhirnya saya menemukan yang pas. Biasanya kalau misalnya udah 3 begitu saya suka bingung, suka diskusi sama editor, kira-kira yang mana yang baik. Bahkan kadang-kadang dari diskusi itu malah muncul judul yang baru dari kami bersama. Biasanya begitu. Seperti itu. Ya, selesai. Demikian mungkin sharing saya. Alhamdulillah. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman. Ini gimana ngeluarin nih, Mas? Halo. Seperti itu. Diklik layarnya nanti keluar stop sharing. Oke, klik layar ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan kepada Mas Indra. Semoga bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Sekedar sharing saya. Baik, terima kasih Mbak Sinta ya. Ini materinya menarik sekali ya, dan tentunya Bapak Ibu semua juga ini sudah ada yang ingin bertanya. Jadi nanti mau tanyanya lewat langsung saja ya, lewat langsung. Iya, langsung saja. Jadi bukan lewat chat. Nanti silakan yang mau bertanya bisa lambaikan tangan dulu, nanti saya panggil satu-satu gitu. Silakan siapa dulu? Raise hand, coba raise hand, silakan. Oh iya, sudah ada satu. Ini apa ya? Bu Musiroh SMP Romli Tamim. Silakan Bu Musiroh, langsung ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan Bu Sinta sangat menarik dan membuat saya yang hampir 60 ini menjadi seperti muda kembali. Bu Sinta, ada yang perlu saya tanyakan begini. Misalkan kalau saya menulis cerita inspiratif itu berdasar atas pengamatan keseharian dari hal yang terjadi di sekitar saya. Misalkan kalau saya jadikan frame besar, taruhlah misalkan saya ngamati seorang ibu-ibu yang ngamen di jalanan, lalu saya jadikan kisah inspiratif dalam bentuk apakah kira-kira yang menurut Bu Sinta itu jauh lebih menarik daripada narasi yang kaku. Matur nuwun Bu Sinta. Iya, misalnya Ibu tadi tentang seorang pengamen ya, mengamati seorang pengamen. Mungkin bisa jadi
Ibu berbincang dengan pengamennya itu, kenapa dia menjadi pengamen, latar belakangnya gimana, atau gimana kehidupan sehari-hari, apa yang dia tanggung, dan bagaimana hasil mengamennya itu. Mungkin itu jadi suatu poin untuk mungkin kita tidak tahu kan, kehidupan orang berbeda-beda. Pengamen yang satu dengan yang kedua, yang ketiga kalau tidak kita berdialog dengan pengamen tersebut. Jadi bisa tidak hanya mengamati, tapi bisa ibu langsung berdialog langsung. Itu bisa dijadikan nanti kisah inspirasinya hasil dari dialog itu. Seperti itu ibu. Dari pengamannya jadi ditambah dengan terima kasih masukannya. Ya kan kita tidak hanya mengamati dia bekerjanya, tidak hanya mengamati cara dia memakai alatnya atau pakaiannya segala macam. Mungkin dengan berdialog kita jadi tahu latar belakang kenapa sih dia mengamen. Itu yang lebih penting poinnya. Mengapa dia mengamen? Bisa jadi dia dulu orang kaya, tiba-tiba jatuh miskin jadi pengamen, itu kan suatu kisah inspirasi juga. Apa yang membuat dia jatuh seperti itu bisa menjadi pelajaran buat bagi kita atau tidak seperti itu. Atau bisa jadi dia mengamen karena dia berbagai macam hal, misalnya membantu orang tua atau siapa yang sakit dan segala macam, itu bisa menjadi kisah inspiratif. Begitu. Jadi mungkin ditambahi dengan berdialog langsung dengan pengamennya. Terima kasih sekali Bu Sinta. Ibu, terus sami-sami. Ya, Bu Musiroh ya, semoga jawaban dari Ibu Sinta bisa memuaskan. Ini langsung ke penanya berikutnya, Bu Mardia, SDN 3 Kemeranggon. Kemeranggon, ya Bu Mardia, silakan Bu Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra, Mbak Sinta. Ini ada yang mau saya tanyakan karena saya tuh pernah menulis saya inspiratif, tapi saya ingin tahu dan ingin bisa lah ya. Tadi dijelaskan bahwa dalam menulis kisah inspiratif itu harus seimbang antara deskripsi, narasi, dan dialog. Yang mau saya tanyakan itu dialog. Berarti nanti dalam penulisannya di bukunya itu ada misalkan nama si Ani, terus kalimatnya seperti itu yang dimaksud begitu? Iya, betul. Iya, sama seperti kisah, penulisannya seperti fiksi, karena kisah inspiratif ini kisah nyata yang kalau kita baca seperti cerita, seperti itu. Seperti cerpen, tapi sesungguhnya based true story, kisah nyata. Seperti itu, Ibu. Jadi tidak kita membaca seperti ensiklopedia atau artikel, tapi kita membaca seperti cerpen. Tapi sebetulnya dia kisah. Malah kepencet. Maaf Mbak Sinta, itu mic-nya ketutup. Ini siapa yang benar? Saya mohon maaf. Bentar ya. Iya, seperti itu. Tadi sampai mana menjelaskan? Jadi tadi seperti itu. Jadi ya harus seperti itu karena kisah inspiratif itu adalah kisah nyata yang difiksikan. Jadi kalau misal pembaca membaca, sebenarnya membaca cerpen yang dari kisah nyata, true story. Jadi bukan membaca seperti membaca ensiklopedia, artikel. Jadi kisah inspiratif itu kita membacanya seperti membaca kisah cerpen, membaca suatu cerpen, tapi berdasarkan true story, berdasarkan kisah nyata yang orang akan mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Jadi mungkin bisa menenangkan, merasa turut bersama seperti itu, ada hikmah atau mungkin mendapatkan ide dari cerita inspirasi tersebut seperti itu. Bagaimana Bu Marti ya? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Boleh minta satu pertanyaan lagi? Ya, satu lagi silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi kan dijelaskan bahwa untuk menulis kisah inspiratif itu harus lengkap, ada berapa seperti layaknya buku. Nah ini kan rencananya ini kan akan menjadi suatu antologi. Nah, apakah untuk antologi juga isinya lengkap, ada pendahuluannya, ada dan seterusnya seperti itu? Apa saya hanya menulis satu kisah saja?
Iya, itu maksudnya kisah itu ada pendahuluannya, ada isinya, ada akhirnya, termasuk ada konfliknya, ada karakter tokohnya. Kalau kita sudah terbiasa, kita tidak perlu menuliskan panduan-panduan seperti itu, langsung menuliskannya aja. Tapi kalau ini buat panduan yang belum terbiasa untuk menulis, jadi mungkin belum bisa menjiwai itu suatu karakter, atau belum menjiwai, atau bagaimana, masih bingung tentang latar, tentang setting, tentang waktu, kemudian bagaimana menuliskan awal, tengah, akhir, konfliknya gimana supaya tidak melenceng atau tidak bingung, bahkan writer block. Tapi kalau sudah terbiasa menulis, langsung aja menulis Ibu, langsung aja dari awal sampai akhir dituliskan apa yang mau ditulis, seperti itu. Itu hanya sekadar panduan aja, rambu-rambu untuk menulis supaya lebih mudah bagi penulis pemula, penulis awal, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi ada bayangan lah. Iya, jadi tidak perlu kita tuliskan apa-apa, nggak perlu di dalam suatu, tapi yang penting udah jadi cerpennya, nanti hasilnya seperti yang kita mau. Itu hanya rambu-rambunya aja yang tidak perlu orang lain tahu. Aja kita sendiri yang tahu, oh maunya seperti ini, tokohnya seperti ini. Orang lain akan membaca ceritanya saja yang sudah jadi, seperti itu. Iya, Bu Mardiah, ya semoga jelas. Dan nanti insya Allah akan kami share di grup contoh-contoh kisah inspiratif, jadi nanti Bapak Ibu bisa lebih ada gambaran lagi ya nanti. Ya. Baru agak ada gambaran kok setelah mengikuti. Kalau tadinya saya itu benar-benar blank. Oh, nggih. Selanjutnya Bu Sutatik, silakan Bu Sutatik. Monggo Bu Sutatik. Halo. Ini sudah lambaikan tangan? Oh, belum ini. Silakan di-unmute Bu Sutati, jadi suaranya bisa masuk. Oh, kalau belum kita lewati dulu Bu Indria Arianti. Silakan bisa dibuka mic-nya Bu Indria. Tadi mungkin itu Bu Sutati sudah bicara tapi mikrofonnya belum dibuka itu Pak. Oh. Iya, tampaknya mic-nya belum dibuka. Jadi mic-nya belum dibuka. Monggo Bu Sutati dulu. Oh ya Bu Sutati dulu silakan. Ya, mic-nya sudah dibuka. Silakan Bu Sutati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya juga mungkin saya bisa memahami, hanya saja kalau diterapkan mungkin kalau di teori kan gampang nggih, tapi kalau diterapkan ada kesulitan, kendalanya kalau kita belum lancar menulis. Yang saya tanyakan sebetulnya bukan hanya kelancarannya. Yang pertama gini, seandainya di salah satu keluarga kita itu ada kisah inspiratif. Namun kalau ceritanya diceritakan apa adanya, itu terlalu lugu gitu jadinya. Maka kalau yang disarankan tadi ada deskripsi, ada narasi, kemudian ada apa satunya lagi tadi dialog itu berapa sebetulnya kalau orangnya yang lugu otomatis kan nggak mungkin apa ya, kalau terputus karakter itu yang seperti di cerpen misalkan, kan enggak seperti itu. Jadi ini kita boleh kayak membuat apa ya, semacam digaya-gayakan sedikit gitu ya. Bukan karakter orangnya nggih, tapi dalam bentuk tulisannya. Mungkin kalau orang ini sebetulnya perempuan yang kuat, hebat, seorang single parent, putranya 9 barangkali itu, terus dia itu bersikukuh untuk menghidupi dan membesarkan putranya. Terus kalau seandainya di situ dikisahkan, misalkan ada ini, seandainya ini Ibu, saya tambahkan sedikit supaya kisahnya kan ada seseorang yang ingin meminang supaya membantu dia. Ini tambahan saya. Itu bisa enggak kira-kira seperti itu? Kisah nyatanya itu bisa dimasukkan ke dalam bentuk solusi, Ibu. Jadi boleh menambahkan bumbu-bumbu sebagai suatu solusi. Jadi tidak datar. Seperti itu bisa.
Boleh makanya seperti itu. yang saya maksudkan kan kalau diceritakan apa adanya itu Iya. kayaknya udah gitu loh. Iya, tadi gitu kan cerita yang menarik, yang konflik menarik itu kalau ada tokoh, kemudian ada permasalahan dan solusi. Nah, didatangkan pemuda atau sebagainya itu sebagai solusinya, boleh dimasukkan sebagai bumbunya. Jadi kan tidak datar seperti itu. Kalau tidak ada konflik, memang rasanya sepertinya datar. Jadi kita tambahkan, oh dalam pemikiran kita solusinya seperti ini loh, kita masukkan boleh. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sutati. Semoga jawaban dari Mbak Sinta ini bisa menjawab ya apa yang tadi belum dipahami. Baik, selanjutnya Bu Indria Arianti, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu tadi Bu Sinta kan memberikan contoh bahwa kalau pengamen itu diwawancarai gitu ya untuk menambah dalam ceritanya. Tetapi kalau misalnya kita hanya pengamatan saja, tapi pengamatan karena memang proses seperti misalnya saya mau menceritakan siswa saya yang berjuang sekolah terus sekarang sudah jadi alumni dan sukses, saya hanya mengamati saja, mengamati proses perjalannya siswa ini, itu apakah bisa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada batasan tokoh yang dimasukkan itu apa enggak itu, Bu Sinta? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi bisa kita dengan wawancara dengan sumbernya langsung, atau kalau misalnya seperti itu dengan pengamatan, mungkin di dalam hati ibu kan pasti akan bertanya-tanya, apakah dia seperti ini, ataukah karena seperti itu termasuk ke dalam konflik batin. Jadi tadi ada konflik fisik yang kita bisa langsung bersinggungan dengan orangnya, bisa kita dengan konflik batin. Ibu bisa memasukkannya dari konflik batin, ceritanya konflik batin ibu-ibu sendiri, pemikiran ibu sendiri, hati perasaan ibu sendiri, seperti itu. Bisa seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa? Batasan tokoh yang dimasukkan ke dalam cerpen itu. Oh, bebas. Ke dalam kisah mau diri sendiri juga boleh, diri sendiri aja juga boleh. Jadi di dalam diri sendiri, dalam konflik batin juga boleh. Silakan aja. Itu juga proses ya, proses belajar. Nanti kita akan menemukan yang nyamannya gimana, seperti itu. Semakin bagus. Iya. Ya, terima kasih Bu Indria Arianti. Jadi diskusi kita masih seputar tentang kisah inspiratif dulu ya. Jadi nanti kita belum menulis antologi ya. Nanti setelah ini nanti kita akan jelasin mungkin temanya apa, kemudian cara penulisannya. Ini nanti ya. Ini sekarang Bapak Ibu silakan ditanyakan dulu tentang teori tentang kisah inspiratif dulu. Ada lagi yang sudah melambaikan tangan, ini Pak Fuadi Munir ya. Pak Fuadi, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan istri dan Ibu narasumber Bu Sinta. Makasih. Saya ingin menulis tentang tokoh orang tua, perjuangan dia, mulai dari petani, jadi guru, terakhir dia menjadi tokoh sentral, ibu ya. Nah, di dalam penulisan tokoh itu nanti kan saya akan cerita tentang ayah, tentang ibu. Nah, padahal beliau kan sudah wafat ya. Nah, saya akan tanya karakter ibu ayah itu, saya akan tanya dengan orang-orang yang terdekat untuk mendapatkan benar nggak sih apa yang saya utarakan. Satu, itu boleh nggak? Nah, kedua, di samping tokoh ayah ibu itu saya akan menulis tentang saya yang orang pertama gitu. Nah, ketiga itu menang setting, Bu. Setting ini kan settingnya di kampung saya. Karena saya lama di Jakarta kan lupa saya. Masanya setting daerahnya itu loh. Apakah saya harus menelusur di Perpustakaan Pustaka Nasional bahwa geografinya seperti ini atau seperti apa? Satu itu. Kemudian
berikutnya setting ketika Ibu pidato di istana gitu. Saya kan lupa itu tanggal berapa ketika Ibu berpidato dipanggil oleh Presiden. Nah, itu saya harus menelusur data itu ke Pustaka Nasional apa bagaimana itu? Makasih. Jadi tokoh dan setting ya. Makasih Bu. Ya. Untuk tadi Bapak Ibu, boleh ditanyakan langsung kepada sumber yang mengenal beliau untuk lebih detailnya. Kalau misalnya untuk membuat biografi atau autobiografi, rasanya emang harus sedetail itu ya Pak. Tapi kalau untuk kisah inspiratif, rasanya tidak perlu gitu loh untuk harus sampai sedetail itu. Yang penting kita ambil hikmahnya, poin-poinnya gitu kan. Tempat juga tidak perlu harus sama persis. Yang penting kita tahu kan, kita tidak perlu menjelaskannya dalam satu kisah inspiratif yang cuma beberapa halaman. Kita tidak harus mendeskripsikan sampai sejelas-jelasnya. Yang jelas kita bisa paham itu ada di daerah mana, ada di mana, kemudian ceritanya bagaimana, apa yang mau kita petik hikmahnya seperti itu. Kalau dalam kisah inspiratif. Jadi tidak harus seperti membuat biografi atau autobiografi yang harus detail, yang harus harus persis sama tempatnya, tanggalnya, segala macam. Bisa kita bilang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau seperti itu, atau 10 tahun yang akan datang. Bisa seperti itu kalau kisah inspiratif. Tidak perlu jadi harus. Jadi 5W1H itu nggak berlaku kan ya? Kenapa? Di mana, siapa, kapan gitu? Tetap, tapi tidak perlu harus ya? sedetail itu. Tidak perlu sedetail itu. Seperti kan kisah itu seperti kayaknya membuat biografi atau autobiografi Bapak Ibu itu bisa panjang sekali, bisa jadi buku tebal seperti itu. Ini kan kita mengambil sekeping, kisah inspiratif sekeping dari satu kehidupan yang kita pikir itu menginspirasi banyak orang. Dan yang unik ya? Ya, yang unik. Satu aja, nggak usah semuanya, yang kira-kira fokusnya seperti itu Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak. Ya, terima kasih Pak Fuadi. Mungkin itu nanti malah bisa bikin buku biografi itu Pak. Iya. Malah keren sekali itu Pak. Nanti makanya bisa menceritakan lengkap. Iya. Ya. Selanjutnya ini belum ada yang melambaikan tangan, tetapi ada yang bertanya lewat chat. Saya bacakan saja ya. Ini dari Bu Zuhra. Ini konflik batin itu tergambar dari apa saja? Dari dialog, narasi, deskripsi, atau apa? Bisa kedua-duanya. Kita bisa menggambarkan langsung dengan dialog. Misalnya langsung kita, aduh gimana ya, besok gimana, terus tiba-tiba, nggak begitu Jadi kita seperti berbicara dengan dua tokoh di dalam batin kita. Bisa juga, maaf sebentar, saya pasang baterainya mau habis. Sebentar, maaf. Ya, baterainya mau habis, takut mati. Iya, jadi seperti itu. Jadi bisa juga dengan deskripsi, dengan kita bilang batin saya tidak nyaman. Kenapa ya yang ini begini, kenapa yang itu begitu? Atau pikiran saya sedang bercabang-cabang nih. Yang satu mengatakan ini, satu mengatakan itu. Itu kan bisa dalam bentuk narasi. Sedangkan kalau dalam dialog langsung seperti kita menampilkan dua tokoh dalam batin kita. Seperti itu perbedaannya sih. Baik, terima kasih. Ini lanjut lagi Mbak Sinta. Ini ada Pak Herman. Ini apakah kisah inspiratif harus selalu dalam bentuk cerita, cerpen, novel? Bisakah dalam bentuk lain? Bisa seperti dalam bentuk curhatan hati kayak diary gitu. Tapi itu harus punya trik tersendiri supaya orang tidak bosan membacanya. Jadi seperti baca artikel gitu yang lempeng aja. Kalau misalnya diselipkan dialog kan lebih bervariasi, jadi orang lebih senang gitu ya. Karena rata-rata sekarang trennya penulisan untuk kisah inspiratif seperti itu sudah berbentuk seperti cerpen seperti itu. Jadi fakta yang difiksikan, makanya diberi nama faksi gitu kan dalam seperti itu. Boleh aja dalam bentuk seperti curhatan diary boleh. Tapi harus paham supaya bagaimana orang tidak bosan yang membacanya kayak diary lempeng aja seperti itu sih. Oke. Lanjut lagi dari Bu Suryati. Apa beda cerpen dengan kisah inspiratif? Sepintas sepertinya sama. Apakah harus ada dialog? Gitu. Cerpen
cerpen itu biasanya boleh berdasarkan inspirasi. Kadang-kadang kita mendapatkan ide, kalau cerpen itu mendapatkan satu ide, terus kita olahnya suka-suka kita. Suka-suka kita. Jadi berdasarkan imajinasi kita, kita mendapatkan misalnya idenya berdasarkan dari sifat orang yang pemarah. Dari pemarah itu kita membuat, wah kalau orang pemarah ini nanti dia akan ceritanya melakukan hal seperti ini, settingnya di sini, atau nanti hasilnya akan seperti ini. Itu kan berdasarkan ide aja untuk dijadikan cerpen. Tapi kalau kisah inspiratif itu benar-benar kisah nyata yang kita bentuk, kita tuliskan berbentuk fiksi seperti cerpen seperti itu. Jadi bedanya itu, kalau cerpen itu kita hanya mengambil satu ide, mungkin settingnya kita sedang beribu di Tanah Toba, tapi tokoh-tokohnya kita imajinatif. Oh, ada si A, si B, si C, nanti adegannya begini begitu. Tapi kita ngambil satu idenya, settingnya aja. Atau misalnya ngambil tokohnya aja. Oh, orang itu baik banget gitu. Nanti idenya orang baik itu mungkin ditipu atau gimana, itu imajinasi kita, nanti hasilnya begini. Itu perbedaannya. Jadi kalau cerpen kita mengambil satu ide yang untuk memantik imajinasi kita untuk dijadikan satu cerita. Sementara kalau untuk kisah inspiratif itu kisah nyata, true story yang kita tulis dalam bentuk seperti cerpen, seperti fiksi, seperti itu. Jadi bedanya itu. Oke, jelas sekali ini mudah-mudahan. Terus ini ada pertanyaan lagi, tetapi mungkin sebenarnya sudah dijelaskan. Tapi saya bacakan saja dari Bu Ira Isfandria. Bisa tidak jika kisah inspiratif ini diambil bukan dari kisah nyata, tetapi kisah rekaan kita semata? Namanya kisah inspiratif, kisah nyata ya. Itu maksudnya cerpen ya, kalau itu masuknya cerpen, jadi imajinasi kita. Iya, jadi kita punya kalau ide satu, jadiin cerpen seperti itu. Karena kan mau mengambil hikmahnya dari pengalaman-pengalaman, dari kita bisa ada solusinya, ada hikmah kejadian dari kisah tersebut yang bisa diambil, atau yang membuat kita menjadi tertawa segala macam, menyamankan, menertawakan kebodohan kita dan segala macam seperti itu. Baik, ini Bu Ira semoga terjawab ya. Jadi kalau kisah inspiratif harus dari kisah nyata ya. Kalau rekaan berarti cerpen. Terus Bu Retno Andang, bagaimana kalau namanya tanya aku, adikku, bapak, ibu? Gimana nih? Bu Retno Andang, ini maksud pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan. Nah ini, yang di Paris ya, Bu Retno di Paris ya. Ya silakan Bu Retno dijelaskan. Mungkin saya juga nggak bisa memahami ini pertanyaannya. Udah. Gini tadi maksudnya bukan. Tadi ada yang salah tulis gitu. Bagaimana kalau namanya bukan nggak pakai nama gitu. Jadi cuman aku, adik-adikku, bapak, ibu gitu. Terus itu yang nomor 1 pertanyaan. Nomor 2, gimana kalau karakternya mungkin umum ya, kalau umpamanya orang tua itu pasti senang kalau bangga gitu kalau melihat anaknya melakukan hal yang menyenangkan ya gitu, yang baik, santun gitu, baik ya, kayak gitu-gitu. Jadi karakternya umum, jadi bukan yang dia adalah orang yang jahat. Karena kan kalau cerita, saya pingin cerita keluarga gitu, cerita masa kecil mamanya yang mungkin itu akan menginspirasi kita yang punya cucu atau kayak gitu, gimana bisa ceritain anak-anak kayak gitu. Kalau untuk penamaan tokoh boleh, tapi sudah pasti kalau aku itu si A, aku si B, udah pasti. Jadi udah jelas, boleh sekali. Kemudian untuk karakter ya, karakter itu setiap manusia tentu ada kekurangan kelebihannya. Tidak ada manusia yang baik terus kan, baik saja, mempunyai sifat baik saja. Walaupun dia baik, pasti ada rasa pemarahnya atau pemalasnya atau apapun yang membuat ada kekurangan. Jadi dibuat kalau untuk menulis cerita itu senormal mungkin, semanusiawi mungkin. Jadi benar-benar apa adanya. Jadi dalam tokoh itu harus dituliskan kelebihan dan kekurangannya, jangan kelebihannya aja semua. Jadi benar-benar alami, cerita yang benar-benar nyata. Karena kan
manusia itu ya ada kelebihan dan kekurangannya, jadi tidak bisa disingkirkan kekurangannya. Kekurangan itu mungkin bisa jadi pelajaran buat dalam tulisan itu, seperti Iya, itu. betul banget. Iya. Iya, itu soalnya itu mirip sama cerita yang saya pengen bikin. Saya udah bikin sebetulnya, udah. Oh iya. Ya, saya penasaran itu udah saya kirim ke Mas Sigit. Ya, gimana ceritanya? Malu. Alhamdulillah, hebat Ibu. Ya, luar biasa ini udah bikin tulisannya. Udah bikin duluan. Terima kasih Bu Retno Andang. Ya. Kemudian ini dari Pak Eko ya. Pak Eko ini tadi yang memakai kaos menulis bersama SIP. Oh ya, Pak Eko udah punya kaosnya ini. Ini Pak Eko ini apakah bisa cerita kita sendiri tapi tanpa dialog? Misal semacam monolog atau semacam curhatan. Begitu, Mbak Sinta. Boleh, tadi saya bilang boleh aja seperti monolog, tapi harus pintar-pintar. Jadi pembaca tidak merasa bosan ya. Boleh curhatan sejak kayak diary. Makanya itu sekarang tuh lagi trennya menulis kisah inspiratif itu dalam bentuk fakta difiksikan. Karena ya itu kalau kemarin-kemarin kalau dalam bentuk curhatan rata-rata orang bosan membaca satu kisah, ntar kisah lainnya sama seperti itu, modelnya udah bosan. Kalau kayak semacam cerpen gitu kan ada variasinya, lebih menggugah dan orang jadi bersemangat membaca gitu loh. Seperti itu sih. Trennya boleh aja sih kalau bisa menuliskannya menjadi suatu tulisan yang tidak membosankan, harus dijaga kestabilan pembaca supaya mau tetap membaca sampai selesai seperti itu. Ya dilatih aja terus Pak untuk menulis monolog seperti itu. Mungkin sebagai suatu kelebihannya Bapak nanti dalam menulis kisah fiksi, tapi dalam bentuk monolog bisa juga. Seperti itu. Terima kasih Mbak Sinta. Ada pertanyaan lagi dari Bu Suryati yang tadi belum terjawab katanya. Haruskah ada dialog? Karena kisah inspiratif harus ada konflik. Ini dialog itu harus ada apa enggak itu? Pertanyaannya. Ya tadi seperti saya bilang, dialog itu supaya membuat greget ya, membuat lebih menarik, lebih apa ya, makanya itu sekarang trennya itu fakta difiksikan untuk kisah inspiratif. Kalau nggak ada dialog boleh aja dideskripsikan yang seperti tadi saya bilang, kita contohnya ya seperti tadi ya, dalam pertikaian semuanya kita bilang oh si ini tuh begini, jadi kita berbicara sendiri dalam deskripsi dalam satu kalimat panjang. Kalau misalnya nggak ada dialog ya boleh aja, hanya harus pintar-pintar menuliskannya supaya tidak bosan dalam bentuk lurus aja. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ini tampaknya sudah tidak ada yang bertanya. Jadi nanti kita bisa langsung ke step berikutnya. Jadi Bapak Ibu ini sudah memahami ya, insya Allah sudah memahami tentang apa itu kisah inspiratif, bagaimana cara menuliskannya sudah memahami. Dan sekarang tinggal ini kan rencananya mau bikin antologi ini Mbak Sinta, jadi nanti nulis bareng-bareng. Nah, ini kira-kira kalau untuk Bapak Ibu Golden Egg ini, kira-kira tema yang akan diambil itu yang mana ini Mbak, yang cocok dengan Bapak Ibu yang Golden Egg ini? Bisa seperti tadi bilang, mungkin mau diambil tema besarnya pada masa kuliah, masa sekolah, atau mungkin secara lebih luasnya tema pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, boleh seperti itu. Jadi kejadian di masa tahun 80-an, tahun 70-an boleh. Itu kan banyak berbeda sekali ya dengan zaman kita sekarang, seperti itu. Bisa diambil yang mungkin banyak anak-anak sekarang yang jadi terinspirasi gitu kan. Ada juga bahan wawasan mereka, kalau zaman dulu tuh begini, zaman dulu tuh kalau menghadapi masalah begini, kan berbeda sekali. Kalau sekarang kan telepon tinggal angkat, ada. Kalau dulu gimana ya kalau misalnya berhubungan dengan teman, dengan sahabat, dengan orang, kalau misalnya kangen atau perjuangan sekolah nggak pulang karena nggak ada kendaraan, nggak ada uang, kan berbeda dengan keadaan sekarang. Itu bisa jadikan kisah inspirasi. Bisa sih dalam rentang tahun berapa sampai tahun berapa, atau pada saat masa sekolah, masa kuliah, atau tentang keluarga, atau tentang persahabatan pada saat itu.
Bisa juga didiskusikan. Enaknya yang mana? Ya, baik, ini Mbak Sinta sudah memberikan gambaran ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa dipilih. Tapi ini ada usulan dari Bu Yani Astuti, ini bagaimana kalau temanya cinta pertama itu? Wah. Seru itu. Zaman sekarang nggak ada tuh, bisa tuh jadiin Iya. jadi cerita boleh. Kan zaman dulu nggak ada tuh kayak sekarang telepon-teleponan. Itu bagus. Bagus. Nggak ada internet. Ya, itu juga boleh tuh. Itu bagus, tapi nanti kalau yang baca itu suami atau istrinya itu sudah yang bukan cinta pertama. Bu Sinta, ya, tapi tentang cinta gitu aja. Oh ya, boleh Bu tentang Sinta. cinta aja. Ya. Yang pertama, yang terakhir. Bu Sinta. Ya, Ibu. Inje. Bu Sinta. Inje, Barangkali Ibu. cerita inspiratifnya karena saat itu kan tidak ada handphone, tidak ada apa-apa. Adanya kan surat menyurat. Bisa jadi mungkin pakai perangko bekas sehingga yang menerima mendapatkan. Nah, itu kan juga inspiratif gitu. Betapa ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak ada alat, terpaksa harus menggunakan perangko bekas gitu. Iya. Itu kan inspiratif juga gitu. Iya, benar. Dari cinta pertama. Kalau misalnya tadi seperti kekhawatiran, Indra jangan tertawa loh. Mungkin bisa tentang cinta secara umum, secara luas, nggak kepada cinta pertama aja, Soalnya kepada kalau- cinta suami sekarang. Kalau Iya cinta kan? pertama ini nanti yang sebelah saya cemburu nih kalau cinta pertama, soalnya bukan cinta pertamanya. Jangan cinta pertama atuh Ibu. Di sebelah saya juga ada. Jangan-jangan di bawah itu udah cubit-cubit itu masih ada. ini ada usulan yang lain lagi, ini bagus juga kalau boleh usulan kisah-kisah yang menggambarkan kesetiaan suami istri dalam perkawinan. Ini Nah, bagus bisa juga. boleh itu. Perjalanan perkawinan kan ada naik turunnya, bisa dipelajari oleh generasi sekarang tuh banyak kan. Zaman sekarang kan rata-rata emosi sedikit langsung berantem pisah gitu kan. Mungkin gimana caranya melanggengkan, gimana caranya kompak, gimana caranya awet gitu. Oke. Bisa itu tentang kesetiaan. Iya. Lebih luas daripada tentang cinta. Usul Ibu. Ya. Silakan. Kembali ke yang tema yang beberapa hari yang lalu yang pernah kita bicarakan. Gimana kalau temanya yang seperti kemarin, tema besar ya Pak Indra ya dan Bu Sinta. Iya. Tema besarnya itu The Golden Me. Jadi isinya sih bebas aja, mau tentang apa gitu. Yang penting The Golden Me, gimana kita memberikan inspirasi, diri kita memberikan inspirasi ke orang-orang anak-anak sekarang. Iya, betul. Itu bisa juga. Karena dalam rentang waktu sekian pasti ada, setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang mempunyai satu titik yang menjadi inspirasi banyak orang gitu. Kan berbeda-beda itu titik inspirasinya. Betul, Ibu. Dalam 50 tahun, mungkin dalam masalah percintaan, dalam cinta pertamanya, dalam kesetiaan, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam Bebas. perjalanan masa sekolah, iya bebas. Bebas, iya. Iya seperti itu. Jadi bisa diambil seluruhnya, bisa lebih luas malah. Iya. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Erni. Ini bagus sekali. Jadi tema Golden Me ini berarti bisa mencakup semuanya ya. Tadi yang mungkin cinta pertama, cinta ketiga, gitu. Ya, Tentang persahabatan, ya, pernikahan. persahabatan, mungkin juga tentang perjalanan Bahkan tentang masa-masa sekolah. Gitu. sekolah. Iya. Jadi Golden Me itu kan pencapaian ataupun sesuatu yang dialami dari lahir sampai umur Iya. Golden ini ya, betul. Berarti begitu aja ya Bapak Ibu. Jadi temanya Golden Me artinya bisa lebih luas. Silakan mau cerita tentang Bervariasi juga. ya kan. cinta terhadap orang tua, terus kemudian anak ataupun cinta pertama ataupun tentang hal-hal pokoknya bebas ya yang sudah dialami sampai dengan masa Golden ini. Begitu saja nih Bapak Ibu. Jadi nanti lebih bebas memilih ya nanti menceritakan tentang apa.
Oke, untuk tema sudah ya, sudah clear, sudah dapat. clear ya. Alhamdulillah. Yang mau nulis cinta pertama ya nanti hati-hati gitu ya. Terus kemudian saran apa nih Mbak Sinta ini untuk Bapak Ibu untuk yang mau menuliskan Golden Me ini sarannya seperti apa Mbak Sinta? Saran ya pilih cerita yang benar-benar kira-kira ini nih pas gitu ya, bakal menginspirasi, yang momennya berbeda, yang benar-benar dirinya gitu loh, menggambarkan penulis itu seperti itu. Jadi jangan, kalau bisa sih kalau karena ini Golden Me ya pasti kan diri sendiri aja, jangan nulis kisah orang lain. Karena dari diri sendiri aja sudah panjang sampai 50 tahun. Sudah jadi, banyak sekali ya. Jadi cerita diri sendiri aja kalau saran saya. Cerita diri sendiri, jangan cerita orang lain. Kan Golden Me. Golden saya. Iya. Masa saya gitu kan. Ya siap. Berarti ini lebih mengkerucut lagi ya. Golden Me ini adalah, tadi temanya bebas, tetapi ini yang dialami ya. Dialami sendiri. Iya. Itu berarti diri sendiri. Oke. Ya siap terbongkar rahasianya ini. Bongkar-bongkaran ini. Bongkaran ya. Bongkar-bongkaran. Yang pernah nyolong jambu siapa? Iya. Oke. Terus ini tadi pagi itu Pak Fuadi Munir bertanya ya. Jadi misalnya panjang tulisan itu sebaiknya berapa gitu. Terus kemudian deadline itu kira-kira diberi waktu berapa nih? Ini apa idealnya Mbak Sinta nih supaya idealnya mungkin bisa... biasanya kisah inspiratif itu sekitar 4 sampai 8 halaman sih. A4 ya Mbak ya. A4 sampai 8 halaman. 4 sampai 8 halaman. Tapi sih kalau bisa sih paling 6 halaman aja deh, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu. Jangan banyak-banyak ngeluh si Rae. Ya makanya 4 sampai 8. Iya, nanti belum urusan yang lain. 4 sampai 8 halaman Bu, minimal Bu, sedikit kok. Oke, siap. Oh, deadline kira-kira 1 minggu, 2 minggu atau berapa hari itu? Boleh. Aulan nggak apa-apa. Tahun depan gitu. 2 minggu lah ya Mas. Oke, 2 minggu ya. Ini semoga nanti bisa. Jadi nanti setelah ini akan kami share ya, termasuk juga alamat emailnya, terus kemudian ketentuannya secara lebih jelas. Nanti kami akan diskusi dengan Mbak Sinta lewat Japri, dan nanti kalau sudah fix kami share ke Bapak Ibu. Begitu nanti biar lebih jelas, termasuk juga ininya jenis hurufnya ataupun spasi dan sebagainya. Oke, siap menunggu. Bapak Ibu tinggal nulis. Dan sekarang kan juga ada aplikasi ini yang bisa mengubah suara menjadi tulisan. Jadi tadi aduh jangan banyak-banyak loh. Itu kalau Bapak Ibu ngobrol direkam itu kalau di-convert jadi tulisan itu sudah bisa jadi banyak tulisan nanti malah. Nah, jadi, iya benar. Sekarang zaman canggih. Jadi mungkin kita yang senang cerita seperti ini direkam kemudian di-convert jadi tulisan itu sudah nulis. Ya, betul. Iya, apalagi kan biasanya kalau misalnya sudah di depan laptop sudah bingung mau nulis apa. Iya. Mendingan kita rekam aja, dimanapun bisa kita rekam. Jadi nanti tinggal kita tulis. Iya, tinggal. Biasanya bisa ngawali, lupa mengakhiri. Ditulis aja semua dulu Bu, nanti tinggal dipilih. Ya. Oke. Baik, nanti akan di-share. Kalau nggak nanti ya besok pagi ya, karena kami harus menyepakati dulu. Akan di-share ininya, ketentuan menulis, kemudian setelah itu ada proses review. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tulisannya nanti akan kami review. Jadi bisa mengetahui kekurangannya, terus yang diperbaiki di sebelah mana. Jadi nanti akan ada tim ya yang review, kemudian Bapak Ibu nanti bisa memperbaiki. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, mohon di-share contoh tulisan Golden Me. Ini Mbak Sinta punya nggak kira-kira? Atau mungkin yang di sini bukannya banyak. Ya. Di sini bukannya banyak buku-buku kisah inspiratif. Tapi bisa ini tema Golden Me. Oh, ya, Golden Me nggak punya, saya belum golden. Oh, belum golden ya.
Ya, Pak Sigit kayaknya punya itu. Yang lain itu. Ya, gini aja nanti. Cinta pertama ada cinta pertama. Cinta pertama. Saya malah sudah lupa cinta pertamanya siapa. Baik, nanti kami carikan ya Bapak Ibu nanti. Dan ini penulisan maksimal dan minimal berapa kata ya tadi itu ya 4 sampai 8 halaman. Jadi nanti 4 lembar. Iya, halaman 4 halaman. 4 halaman A4 biasanya itu ukurannya Times New Roman 12 spasi 1,5 biasanya seperti itu. Nanti lebih jelasnya kami share. Nah, ini Bapak Ibu sudah hampir jam 9:30, ini waktu sudah hampir habis. Ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Sampai lupa Mas Indra kalau sudah golden. Bu Elis mau tanya ya? Silakan Bu Elis, silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Sinta dan semuanya. Saya dari Kota Banjar, Jawa Barat. Oh, Masya Allah. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu, tadi kan ukurannya untuk per halaman ya. Jadi tadi misalnya dibikin 4 atau 8 halaman. Nanti dalam pembuatan misalnya antologi, yang jadi ukuran itu kata, karakter, tanpa spasi, dengan spasi ya pastinya ya. Kata, karakter dengan spasi, ataukah halaman yang jadikan patokan? Terima kasih Ibu Sinta. Ibu nanti mematuhi ukuran tulisannya udah sesuai aturannya aja. A4, 4 halaman, 4 sampai 8 halaman. Nanti ada Mas Indra nanti akan ada bagian setting layout ya Mas ya untuk mengatur semuanya seperti itu. Jadi dikumpulkan sesuai persyaratan itu saja. Ya, saya pikir per karakter misalnya begini. Untuk tulisan inspiratif misalnya 5.000 karakter dengan spasi misalnya itu kan kalau dibukukan itu nanti jadi 4 halaman di buku biasanya 2 halaman bolak-balik jadi 4 halaman gitu. Yang dimaksud di sini itu halaman di dalam laptop atau bagaimana itu Bu? Iya di dalam format Word-nya. Format itu. Format Word-nya seperti itu. Oke Ibu, terima kasih penjelasannya. Ibu. Ya. Terima kasih Bu Elis dari Banjar. Iya, ini nanti iya Bapak Ibu tidak harus nanti akurat banget. Iya. Nanti dari tim kami itu akan membantu nanti menyetingkan gitu. Tapi kalau misalnya udah rapi alhamdulillah jadi akan lebih cepat dalam layout. Tapi yang penting kan Bapak Ibu tulisannya itu sejumlah 4 sampai 8 halaman, kemudian nanti spasi dan sebagainya ketika itu masih harus diperbaiki ya nanti kami bantu dari tim layout gitu. Jadi fokus di penulisan aja gitu. Mungkin cukup nih Bapak Ibu nih. Ini sepertinya sudah larut malam ini bagi yang di Indonesia Timur sudah jam 11:30 ya. Sudah malam sekali. Ini alhamdulillah ini malam yang luar biasa. Oh nggak kepengen berhenti Bu. Pengen lanjut. Oh ya. Masih ada yang pengen lanjut. Ya. Ini malam yang luar biasa. Kami sangat senang ya dari Si Publishing bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian dan juga dengan Mbak Sinta ya. Kami ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Mbak Sinta atas sharing materinya ya. Semoga ilmunya bermanfaat gitu ya dan bisa menjadikan ladang pahala gitu. Amin. Amin. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini dan mohon maaf apabila dalam acara malam hari ini kami masih banyak kekurangan. Terus nanti yang belum lihat secara lengkap, misalnya tadi ada yang sinyalnya hilang ya, itu besok akan kami share di YouTube. Dan juga materi yang sudah diberikan Mbak Sinta juga akan kami share yang PDF itu nanti bisa untuk dipelajari kembali. Semoga setelah ini Bapak Ibu langsung ya bisa menulis dan bisa nanti segera diluncurkan bukunya ini. Amin. Karya perdana Golden Egg gitu ya. Semangat. Hadiah emas murni nanti ya bukunya. Ya. Bu Sinta doain sehat. Amin. Sehat. Sebelum acara ditutup ini seremonial yang sudah ditunggu-tunggu kita foto bareng dulu ya. Silakan Bapak Ibu bisa
membuka kameranya bagi yang berkenan. Nanti kami berikan aba-aba untuk bisa foto bareng. Yaitu silakan ambil angle terbaik ya. Baik, kita untuk mengambil kamera yang mana ya? Nah, ini ada 3 slide ya, karena ini memang katanya ambil kamera 90 foto bersama. 60-an. Saya mulai dari yang apa yang ini? Slide pertama ya, slide pertama. Sudah cukup Ibu Anu. Ya, nanti saya yang moto ya, saya yang moto dan nanti saya share. Jadi Bapak Ibu tinggal. Bapak yang moto Pak, bukan kami ya? Bukan, saya yang moto. Nanti iya, baik. Tinggal pose aja, kita tinggal pose aja. Senyum manis aja. Iya. Senyum terbaik. Baik yang slide 1 dulu. Saya mulai. Bergaya aja, bergaya. Ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. Ya. Siap. 1, 2, 3. Lanjut yang ke slide sebentar, slide 2 ada yang baru muncul. Saya foto lagi yang slide 2. Lanjut slide 3. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah ini kita sudah berfoto bareng. Nanti akan kami share fotonya dan untuk YouTube besok ya Bu, yang karena harus ada proses download dulu. Jadi kami Indra yang keempat kok belum? kalau di sini sudah hanya 3. Sudah kena semua. Tenang aja Bu, sudah kena semua. Nanti kami share di grup. Atau mau ulangi lagi? Wah, ini foto KTP nanti jadi. Ya, Bapak Ibu semua, ini berhubung waktu sudah malam. Alhamdulillah acara demi acara dari pembukaan sampai dengan foto bersama ini sudah berjalan lancar. Semoga acara malam hari ini bisa menginspirasi kita, bisa memberikan manfaat kepada kita, dan saya doakan Bapak Ibu semua lancar dalam penulisannya ya. Dan kami doakan nanti bukunya bisa dibaca banyak orang dan bisa menginspirasi banyak orang. Kami dari Si Publishing mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Pak Indra semuanya. Kenal buat Terima kasih Pak Ridwan. Izin lihat Pak. Ada 2 nih yang dari Paris. Iya, kapan saya bisa ke Paris ya? Saya pengen buat ke Paris ini. Insya Allah. Antar lah Pak Indra, saya ikut ya. Mbak Retno. Kebetulan buku Golden Egg di Paris nanti. Mbak Rina, Assalamualaikum buat semua di Assalamualaikum Saya baru warahmatullahi jadi wabarakatuh. dulu ya. Iya, monggo. Golden Egg itu yang usia masih Makasih Bu Dokter. Pendidikan kita memang sampai 5 tahun.